Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya terkait dengan background yang Bapak berikan di sini, yaitu adalah kita belajar tentang konsep mall, tapi sebenarnya ini hanya eh, visual dan bukan ini yang akan kita pelajari, tapi kita akan belajar tentang konsep mol dalam kimia. Oke. Jadi untuk memudahkan menghitung benda-benda digunakan beberapa satuan. Oke. Nah, dalam sistem satuan internasional, satuan untuk atom, ion, molekul itu adalah yang dinamakan dengan mol. Oke. Jadi mol itu adalah satuan internasional untuk satuan atom, satuan ion, dan satuan molekul. Oke. Apa itu atom? Gampangnya atom itu dia hanya terdiri dari satu unsur. Kalau ion biasanya dia mengandung elektrolit atau mengandung muatan positif dan negatif, tapi kalau tidak mengandung muatan positif dan negatif itu namanya molekul. Dia sebuah senyawa ion dengan molekul itu. Oke. Nah, selanjutnya jadi satu mol nih. Satu mol didefinisikan sebagai banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Jadi pembandingnya ini adalah lagi-lagi karbon 12. Berapa sih sebenarnya satu mol unsur itu atau satu mol senyawa atau satu mol ion itu sebenarnya berapa sih besarannya? Jadi di dalam teori hipotesis Avogadro dia mengatakan ada namanya satu mol zat itu mengandung 6,022 atau biasanya disingkat dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jadi partikel di sini maksudnya nanti kalau dia berupa atom berarti 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Tapi misalkan dia berupa ion berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Misalkan molekul berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Maaf, 10 pangkat 23 molekul. Jadi partikel ini bisa bermakna dia bisa berupa atom, dia bisa berupa ion, dan dia bisa berupa molekul. Tinggal nanti di dalam soalnya itu berupa atom kah, ion kah, atau molekul. Oke. Nah, ini ada namanya rumus, yaitu adalah untuk mencari jumlah partikel, ya, maka rumusnya adalah N kali N, N kali L. N itu apa sih? Jadi N itu adalah jumlah molnya. Bisa setengah mol, bisa 1 mol, bisa 2 mol. Nah, dikali dengan L. L itu adalah bilangan Avogadro yang sudah ada ketetapannya, yaitu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel nanti bisa berupa, sekali lagi, bisa berupa atom, bisa berupa ion, bisa berupa molekul. Oke. Nah, di dalam soal nanti biasanya ada dua yang akan dicari. Kalau tidak jumlah partikelnya, maka yang dicari selanjutnya ada kemungkinan adalah jumlah molnya. Oke. Apakah bilangan Avogadro akan dicari? Tidak. Bilangan Avogadro atau L itu sudah ada ketetapan, yaitu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, yang akan dicari selain jumlah partikel biasanya adalah jumlah mol. Oke. Nah, jumlah mol
jumlah mol atau N, maka di sini ada rumus N. Ini namanya rumus segitiga. Di mana kalau kita mencari N, maka rumusnya adalah JP, jumlah partikelnya, nanti akan diketahui kalau dia jumlah mol, per bilangan Avogadro. Jadi kalau jumlah partikel yang ditanya itu adalah dia dikali. Tapi kalau jumlah molnya, jumlah partikel dibagi dengan yang namanya adalah L atau bilangan dari Avogadro. Biasanya dua itu saja yang ditanyakan. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal 1. Nah, soal 1 ini berapa jumlah atom perak dalam 3 mol perak. Oke, yang ditanya berarti ini adalah jumlah partikelnya. Partikel sudah diganti dengan kata-kata atom. Nih. Oke, jadi kita tidak menggunakan istilah partikel lagi, tapi kita menggunakan atom. Karena perak itu adalah dia sebuah unsur, maka dikatakan di sini bahwa atom. Dalam 3 mol. Nah, 3 mol ini apa? 3 mol itu adalah N-nya. Nah, kalau jumlah partikel tadi rumusnya, maka N dikali L. N itu adalah molnya, L itu adalah bilangan Avogadro 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, N itu 3 mol di situ. Kita kalikan dengan L. Oke. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini ada istilah mol. Di sini ada juga satuannya mol. Maka bisa kita coret jika sama satuannya. Oke? Sudah? Selanjutnya tinggal kita kalikan tuh. 3 kita kalikan dengan 6,02. Berapa? Hasilnya adalah 18,06. Namun, nah, di sini satuannya masih atom. Nah, karena ini jumlah atom, bukan partikel lagi. Ini atom, maka satuannya adalah atom. Di dalam satuan internasional untuk penulisan, biasanya dia berupa satuan di depan. Nah, bukan tidak boleh, tapi kurang tepat jika dia menuliskan 18,06 kali 23. Biasanya angka di depan itu kalau berdasarkan satuan internasional yang dipelajari di fisika, maka harus di depannya ini berupa satuan besaran pokoknya. Maka jadi 1,8. Nah, pangkatnya itu nanti bertambah. Jadi 1,80 kali 10 pangkat 24. Karena 10-nya sudah nyimpen nih. Kalau ketika komanya ini lari ke depan, maka pangkatnya yang 10 ini nambah 1. Oke. Biasanya di hasil akhir nanti dia menjadi 1,80 kali 10. Maaf, 1,80 kali 10 pangkat 24 A atom. Jadi jumlah atomnya seperti itu. Nah, di contoh 2, ini partikelnya adalah sebuah molekul. Oke. Jika dia sebuah molekul, maka istilahnya nanti di hasil akhirnya adalah molekul. Oke. 0,5 mol N berarti 0,5. Mol sama mol bisa kita coret. 0,5 kali 6,02 itu 3,01 kali 10 pangkat 23 dari ini. Nah, ini angkanya 3 ini sudah satuan dia di depan. Besaran pokoknya sudah 3, maka tidak perlu kita rubah lagi. Maka ini adalah hasil akhirnya. Nah, kita lanjut ke soal 3. Oke. Tentukan jumlah mol emas yang mengandung 1,204 kali 10 pangkat 24 atom emas. Oke. Jumlah mol emas itu sama dengan rumusnya tadi adalah JP per L. Nih, JP per L. Nah, JP ini adalah jumlah partikelnya. Partikel dari emas itu. Oh, jumlah partikelnya adalah 1,02 kali 10 pangkat 24 atom emas. Oke. Per L ini bilangan Avogadro, berarti per 6,02. Apakah ini bisa langsung dicoret? Tidak. Cara gampangnya adalah kita merubah lagi pangkatnya supaya sama. Di sini pangkat 24, di sini pangkat 23. Oke.
Di sini pangkat 24, di sini pangkat 23. Sebenarnya ada dua cara. Cara pertama adalah kita mengkurangkan 24 ini kurang 23. Berapa? 10 pangkat 1. Nah, 1,204 dibagi dengan 6,02. Berapa hasilnya? Dikalikan dengan 10 pangkat 1 atau 10. Nah, itu juga boleh. Nah, kalau Bapak lebih gampang, ini dirubah. Jadi, ini dirubah jadi pangkat 23. Otomatis tanda komanya ini pangkat 23 berarti ini ada 10. Pengalinya 10 di sini. 1,204 kalau dikali 10 jadi 12,04. Atau bahasa lainnya adalah komanya ini geser satu ke sini, ke belakang. Oke, baru kita coret. Ini karena ini sudah sama 1,23. Ini kok 10 pangkat 23, maaf. 10 pangkat 23, ini 10 pangkat 23, coret. 12,04 dibagi dengan 6,02. Sama dengan 2 mol. Jadi jumlah mol emas yang mengandung 1,204 kali 10 pangkat 24 atau emas itu adalah sebanyak 2 mol. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Selanjutnya kita ke latihan soal. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.